Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran TIK. Teman-teman soleh dan soleha, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, apakah hari ini semua sudah bersemangat dan sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah teman-teman, agar kita lebih semangat, yuk kita bernyanyi bersama. Teman-teman boleh mengikuti ya. Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang sudah sholat duha? Kita ini nuri dua, selalu giat ibadah, belajar bergembira dan ceria. Jangan lupa jaga kesehatan, makan sehat dan rajin cuci tangan. Jangan lupa maskernya jika keluar rumah, jaga jarak dan tak lupa kita doa. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya? Sekarang siapa yang sudah sarapan? Yuk, yang belum sarapan boleh sambil sarapan ya. Jangan ditinggal karena sarapan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kalau yang sudah sholat duha siapa? Bagi yang belum sholat duha, boleh sejenak menghentikan video ini kemudian sholat duha dan nanti bergabung lagi bersama Bu Tia untuk belajar bersama setelah sholat duha. Siap anak-anak? Nah, sekarang semuanya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bergabung kembali dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Ibu Tia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 1 ya teman-teman. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab 2 yang berjudul Fungsi Alat-alat Komputer. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan pada bagian 1 ya. Fungsi alat-alat komputer akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Dan pertemuan selanjutnya di minggu berikutnya kita akan membahas pada bagian 2. Baik teman-teman, diperhatikan penjelasan Ibu ya. Teman-teman, sekarang teman-teman perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa ya? Ya benar, ini adalah gambar seperangkat komputer. Nah, di gambar ini dijelaskan tentang perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer atau bagian-bagian dari komputer. Ada apa saja ya? Di situ terlihat gambar yang seperti berbentuk TV. Nah, itu namanya adalah monitor. Nah, lalu ada pula CPU yang paling besar ya teman-teman ya. Lalu ada pula keyboard dan juga ada mouse, lalu ada speaker, CD-ROM dan ada disk drive. Nah teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa perangkat komputer. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah melihat komputer kan ya? Mungkin sebagian besar sudah memiliki juga di rumah dan juga pernah belajar tentang komputer. Baik, ayo kita mulai selanjutnya. Pada seperangkat komputer terdapat apa saja ya jadinya? Yuk kita sebutkan. Ya, ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse, printer, dan juga speaker. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang ada di komputer. Lalu apa ya fungsi dari masing-masing perangkat tersebut? Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan bagaimana cara menyalakannya. Yang pertama adalah monitor. Nah, ini adalah gambar monitor ya teman-teman.
Nah, monitor ini gunanya untuk apa ya? Siapa yang tahu? Ya benar, monitor memiliki beberapa fungsi seperti menampilkan gambar, menampilkan video, menampilkan suara, dan juga menampilkan teks. Nah, dengan monitor ini kita dapat melihat dan membaca informasi pada komputer. Tapi ingat ya teman-teman, ketika teman-teman melihat komputer, maka kita harus menjaga jarak aman ketika menatap monitor. Karena terlalu lama menatap komputer atau menatap monitor, maka akan berakibat buruk bagi kesehatan mata kita. Lalu bagaimana cara menyalakannya ya? Nah teman-teman, ketika akan menyalakan komputer, maka kita harus menyalakan monitor terlebih dahulu. Bagaimana cara menyalakannya? Teman-teman, apakah sudah pernah ada yang coba menyalakannya? Ya, cara menyalakan monitor adalah dengan menekan tombol utama monitor yang kita sebut juga dengan tombol power sampai tampak lampu monitor menyala. Nah, pada gambar ini adalah gambar monitor berikut tombol utamanya ya. Nah, ini berbeda dengan monitor yang tadi. Sebenarnya sama saja, hanya ini adalah monitor bentuk lama, jadi bentuknya agak lebih besar. Kini sudah mulai ada inovasi sehingga monitor sekarang bentuknya lebih tipis. Nah, setelah monitor apa yang kita nyalakan? Ya benar, berikutnya adalah CPU. Nah, apa itu CPU? CPU adalah mesin. Nah, jika pada manusia kita memiliki otak, maka otak pada komputer adalah CPU. Sehingga tanpa CPU maka komputer tidak dapat bekerja. Nah, setelah tadi kita menyalakan monitor, maka berikutnya adalah kita menyalakan CPU. Caranya adalah dengan menekan tombol utama pada CPU. Nah, tunggu beberapa saat sampai CPU menyala dan tampak monitor bekerja. Begitu ya teman-teman, cara untuk menyalakan CPU. Nah, berikut adalah gambar CPU ya teman-teman. Dan yang ditunjuk dengan tanda panah itu adalah tombol untuk menyalakan atau menghidupkan CPU. Nah, CPU juga disebut juga sebagai prosesor. Nah, apa sih kepanjangan dari CPU? Kepanjangan dari CPU adalah Central Processing Unit atau unit pemrosesan pusat, atau pusat pemrosesan seperti itu ya. Sehingga disinilah otak dari komputer. Berikutnya adalah keyboard. Nah, ini adalah gambar keyboard ya anak-anak. Gunanya untuk apa ya? Ya benar, guna keyboard adalah untuk menulis huruf dan angka. Nah, jadi keyboard ini wujudnya seperti mesin ketik. Dan ketika kita sedang mengetik atau menulis sesuatu, kita memencet tombol A maka akan keluar tombol A. Kita memencet tombol 1 maka untuk mengetik angka 1, seperti itu ya. Berikutnya adalah mouse. Nah, ini adalah gambar mouse ya. Gunanya adalah untuk menggerakkan pointer atau penunjuk. Nah, jika kalian menggerakkan mouse, maka pada monitor pointernya akan tampak ikut bergerak. Jika mouse bergerak ke kanan, pointer akan bergerak ke kanan, ke kiri, maka pointer juga akan ke kiri, seperti itu ya. Nah, mouse ini memiliki 3 tombol, yaitu 1 tombol kiri, 1 tombol kanan, dan ada di tengah yaitu 1 tombol penggulung atau scroll. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah jelas penjelasan Ibu? Nah, sampai di sini pembelajaran TIK kita hari ini ya. Untuk perangkat-perangkat yang lain, maka akan kita bahas pada pertemuan TIK selanjutnya. Sampai berjumpa di pembelajaran TIK berikutnya bersama Ibu Tia ya. Dan ingat, selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.